Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Jinwoo menerima misi misterius yang akan menjadi jobnya nanti. Kini ia dihadapkan dengan musuh ksatria berbaju merah yang memiliki aura kekuatan yang mengerikan. Ksatria itu datang menyerang. Jinwoo berhasil menghindar. Satu tebasan pedangnya bisa menghancurkan tiang yang kokoh. Jinwoo menyerang dengan dagger, tapi tak mampu menembus baju besinya. Ksatria itu kembali melawan. Sebuah ledakan besar terjadi. Beruntung Jinwoo berhasil menghindarinya, tapi pergerakan ksatria itu cepat. Jinwoo mulai kewalahan dan berkata, ksatria ini memiliki kecepatan, kekuatan, dan pertahanan yang kuat. Jinwoo berpikir, jika dagger tidak bisa melukainya, jalan satu-satunya adalah beradu kekuatan. Dari jauh, ksatria itu juga menyimpan pedangnya. Kini, mereka berdua bertarung secara adil gaya ksatria. Ksatria itu datang menyerang. Pergerakannya cepat, Jinwoo bahkan tak sempat menghindar. Tubuh Jinwoo dilempar dengan keras. Bertubi-tubi, Jinwoo diserang. Sebuah ledakan besar terjadi. Ia kesakitan dan berkata, dia kuat walaupun tanpa pedang. Jinwoo mencoba menyerang dengan kecepatannya. Skill sprint diaktifkan, tapi pukulannya tidak berarti apa-apa. Ksatria itu juga bisa mengimbangi kecepatan Jinwoo. Jinwoo mulai terdesak, tapi masih bisa melawan. Kaki Jinwoo berhasil dipegang, dan Jinwoo dipukul dengan keras hingga tubuhnya terlempar jauh dan jatuh di atas kursi raja. Hati kecilnya berkata, mungkinkah ini akhir dari hidupku? Ksatria itu kini tengah berada di dekatnya. Dengan skillnya, ia mengambil pedang yang tertancap jauh. Pedangnya kini sudah di tangan dengan leher Jinwoo di hadapannya. Tapi dengan cepat, Jinwoo menahan dengan skill yang diberikan pada tangannya. Skill itu bisa mengurangi serangan fisik yang diterima oleh tangan. Dengan cepat ia mengeluarkan dagger dan menusuk di sebelah matanya. Segera Jinwoo mendorongnya. Ksatria itu berhasil mencabut dagger dari matanya, tapi dengan skill Jinwoo bisa menghilangkan dagger itu dan mengembalikan ke tangannya. Jinwoo lalu menusuk leher ksatria tersebut dengan kombinasi skill Vital Strike, dan dengan semua kekuatannya ia terus menekan daggernya hingga dalam. Ksatria itu pun tak mampu melawan lagi. Pesan dari sistem muncul, ksatria berhasil dikalahkan. Levelnya terus naik. Selesai pertarungan, Jinwoo gemetar. Ia berkata, hampir saja aku mati di sini. Hanya keberuntunganku yang bisa mengalahkannya, karena secara teknik aku kalah jauh darinya. Beberapa item juga didapatkan setelah mengalahkan ksatria ini. Pertama, ia mendapatkan sebuah item bernama Red Knight Helmet. Item itu bisa mengurangi serangan yang diterima kepala dan juga bisa menambah stamina dan kekuatan. Kedua, ia mendapatkan sebuah batu rune dengan skill Dominator Touch, di mana itu bisa mengontrol barang tanpa menyentuhnya. Ketiga, Jinwoo mendapatkan emas yang melimpah. Dan satu lagi, ia mendapatkan sebuah Hearthstone yang bisa digunakan untuk meninggalkan Dungeon yang sedang ia jalani. Jinwoo heran, kenapa ia mendapatkan Hearthstone? Ia berpikir, ksatria ini ternyata bukan bos dari Dungeon ini. Pasti ada yang lebih kuat. Situasi sulit akan dihadapinya. Belum sempat ia beristirahat, Jinwoo dikagetkan dengan sebuah gate misterius di hadapannya. Sebuah pesan dari sistem muncul, berisikan misi perubahan job akan dimulai. Semakin lama bertahan, semakin banyak poin yang didapat dan menempatkan Anda pada job yang semakin tinggi. Waktu langsung dijalankan oleh sistem. Sesosok monster keluar dari dalam gate. Itu adalah seorang prajurit. Tidak hanya satu, ternyata terus-menerus para prajurit itu keluar dari dalam gate. Karena ini hanya misi bertahan, Jinwoo berpikir tidak harus melawannya. Skill steal diaktifkan. Ia berniat bersembunyi. Tapi tak diduga, di sana ada juga seorang penyihir yang bisa menggunakan skill deteksi. Keberadaan Jinwoo diketahui. Hunter prajurit lalu menyerang. Jinwoo memberikan pukulan keras. Skill Bloodlust diaktifkan. Efek itu bekerja. Ia mempunyai 1 menit sebelum efek itu hilang. Ia berpikir, ini kesempatan yang bagus untuk mengalahkan banyak monster. Walaupun sudah banyak monster yang ia kalahkan, tapi prajurit yang keluar dari dalam gate lebih cepat datang daripada jumlah prajurit yang Jinwoo kalahkan. Di sana Jinwoo kewalahan. Dalam kepanikannya ia berkata, aku telah salah meremehkan misi kali ini. Ini terlalu berbahaya. Ia juga kaget karena waktu yang ia dapat baru 5 menit. Jinwoo sekarang di situasi yang sulit. Ia lalu memutuskan untuk menggunakan Hearthstone agar bisa keluar dari Dungeon.
Tapi para prajurit di sana tidak memberinya kesempatan. Stone itu terlepas dari genggaman Jinwoo. Sekarang ia terbaring di hadapan pasukan prajurit. Bukan Jinwoo namanya jika harus berakhir seperti ini. Dengan segera ia bangkit. Kemudian ia melompat dan menumbangkan beberapa prajurit. Tapi tetap saja masih banyak prajurit yang harus ia kalahkan. Mentalnya mulai menurun. Sejenak ia teringat perjalanan bertarungnya dahulu, di mana sebutan hunter paling lemah selalu disematkan padanya. Ia merasa selalu menjadi orang yang direndahkan. Dalam kegelapan hatinya, tiba-tiba sosok Jinwoo yang lemah muncul di hadapannya. Sosok itu berkata, "Mengapa kau yang dahulu terus memaksa bertarung dan selalu di posisi pada ambang kematian?" Jinwoo kaget melihat ia bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Sosok itu berkata lagi, "Penampilanmu memang berubah dan bertambah kuat, tapi di sini kau masih seorang pecundang dan pada akhirnya kau akan kembali merasakan di posisi di ambang kematian lagi." Para prajurit terus menghajar Jinwoo secara brutal. Energi yang sudah berkurang dan jumlah monster yang terus bertambah membuat Jinwoo bisa dikalahkan. Jinwoo di sana hanya bisa tergeletak dengan setengah kesadarannya. Seorang prajurit siap untuk memberikan serangan terakhir kepadanya. Jinwoo merasakan lagi di posisi saat berada di Dongyeon Ganda. Jinwoo sekarang tidak bisa berbuat apa-apa dan diambang kematian. Alarm dari sistem muncul, berisikan hukuman karena tidak menyelesaikan misi harian. Waktu terhitung mundur. Sosok Jinwoo yang lemah itu kesal dan berkata, "Kau beruntung kali ini." 1 detik sebelum prajurit memberikan serangan terakhirnya, misi hukuman dimulai. Jinwoo pun berhasil selamat dari kematiannya. Saat sadar, kini ia tengah berada di gurun pasir. Sontak ia terkejut mengetahui situasi kali ini. Ia baru ingat, hari ini ia belum menyelesaikan misi hariannya. Dalam diamnya ia bersyukur dan lagi-lagi merasa menjadi orang yang beruntung. Di tempat ini, store dari sistemnya bisa digunakan. Jinwoo langsung membeli item untuk memulihkan kondisinya. Dengan semangat ia berkata, "Ini kesempatan yang baik untuk bisa meningkatkan level sebelum kembali ke Dongyeon yang mengerikan itu." Alarm dari sistem muncul, berisikan misi untuk bertahan selama 4 jam dari serangan monster. Berbeda saat pertama kali ia datang kemari, ia hanya terus berlari dan bersembunyi. Kali ini, ia melawan semua monster kelabang raksasa yang terus muncul di hadapannya. Dengan semua skill yang ia punya, monster kelabang itu dengan mudah dikalahkan. Levelnya naik dengan pesat. Waktu menyisakan 3 menit sebelum ia kembali ke Dongyeon mengerikan tersebut. Ia berpikir, dagger rakasa tidak terlalu efisien digunakan. Ia butuh sesuatu untuk mengalahkan para prajurit. Ia membuka store pada sistem dan mencari sebuah senjata. Di sana, ia menemukan senjata bernama Knight Killer. Dengan emas yang melimpah, harga yang mahal tidak menjadi masalah. Sebuah dagger pun didapatkan Jinwoo. Efek dari senjata ini akan menambah serangan sebanyak 25% saat digunakan pada musuh dengan baju baja. Ia juga membeli bandage untuk mengikat tangannya dengan dagger agar tidak terlepas. Ia lalu mengeluarkan batu rune yang baru saja ia dapatkan. Jinwoo berpikir ini akan sangat berguna. Kemudian ia menghancurkan batu tersebut. Kini skill baru bernama Dominator Touch diperolehnya, di mana efek dari skill ini bisa mengontrol barang tanpa menyentuhnya. Misi hukuman telah berakhir. Kini Jinwoo kembali ke Dongyeon tersebut. Di sana, ia langsung dihadapkan dengan pasukan prajurit dengan jumlah yang telah bertambah. Para prajurit mulai menyerang. Dengan level dan skill yang sudah meningkat, ditambah dengan dagger barunya, para prajurit di sana kini dengan mudah dikalahkan. Di sela pertarungan, Jinwoo berpikir, kenapa levelnya tidak naik walaupun sudah banyak prajurit yang ia kalahkan. Ada yang aneh dengan pertarungan ini. Ia merasa hanya prajurit saja yang menyerangnya. Ini pasti sebuah sihir. Sesaat ia melihat gate-nya dan sadar ini adalah sihir pemanggilan. Sebanyak apapun aku mengalahkan prajurit ini, tidak akan ada habisnya. Aku harus mencari pemanggil itu. Di sela pertarungannya dengan prajurit, ia melihat seorang penyihir dari arah jauh. Jinwoo berkata, penyihir itu pasti adalah pemanggilnya. Skill steal diaktifkan. Skill baru lalu digunakan Jinwoo bernama Dagger Throw. Dengan akurat, daggernya berhasil mengenai penyihir. Beberapa prajurit tumbang dengan sendirinya. Jinwoo lalu bersembunyi dengan skill stealnya, tapi para penyihir berhasil menemukannya dengan skill detection. Dan tanpa disadari penyihir, detektornya membuat Jinwoo juga bisa merasakan hawa keberadaannya. 5 penyihir terlihat oleh Jinwoo. Skill Dominator Touch diaktifkan, daggernya kembali ke tangan. 1 orang penyihir berhasil didekati. Semangat bertarungnya semakin membara.
Para penyihir yang lain terus bersembunyi di balik para prajurit. Tanpa rasa takut, Jinwoo melawan prajurit yang menghadangnya. Skill Dominator Touch diaktifkan pada prajurit, sebuah efek yang menakutkan. Jinwoo terus bertarung tanpa henti. Kombinasi dari beberapa skillnya membuat sebagian besar dari prajurit berhasil ditumbangkan. Satu penyihir berhasil ditemukan lagi. Skill Dominator Touch diaktifkan. Penyihir itu berhasil tertarik. Satu tebasan berhasil mengalahkannya. 3 penyihir yang bersembunyi lalu menggabungkan kekuatannya. Para prajurit disatukan menjadi satu monster raksasa atau golem. Satu serangan golem itu bisa membuat ledakan yang besar. Jinwoo berhasil menghindar. Dalam kepulan asap, Jinwoo keluar dan berlari. Di sana ia menemukan 3 sisa penyihirnya. Dengan kecepatannya, Jinwoo memberikan satu tebasan yang membuat 3 penyihir bisa dikalahkan langsung. Semua prajurit tumbang dengan sendirinya. Pesan dari sistem muncul, semua monster sudah dikalahkan. Misi berakhir dan berhasil bertahan selama 4,5 jam. Sistem akan menganalisa pertarungan dan memberi job yang cocok. Jinwoo berpikir, ia pasti akan mendapatkan job sebagai seorang assassin karena ia mempunyai kecepatan dan seorang hunter yang menggunakan dagger untuk bertarung. Sistem itu tak memberi pilihan job dan terus menganalisa. Jinwoo terus menebak-nebak job seperti apa yang akan diterima. Sistem selesai menganalisa dan memberi pesan. Kemanapun player pergi, sang penyambut nyawa mengikuti. Jalan bertarung player dipenuhi mayat dan darah. Player memiliki kekuatan menghabisi musuh seorang diri. Keinginan yang cukup membara untuk memanggil mereka yang telah mati. Semua pasukan kematian akan mengikuti perintahmu dan membentuk hukum dan jalanmu sendiri tanpa bantuan orang lain. Jobmu adalah Necromancer atau pasukan kematian. Jinwoo shock dengan semua ini. Ia berkata, job macam apa ini? Tidak ada hubungannya dengan kemampuan dan pengalaman bertarungnya. Necromancer adalah sebuah kelas di dalam kategori magi atau penyihir. Kemampuan seorang Necromancer dapat memanggil monster dari alam lain dan membentuk sebuah pasukan sendiri sesuai keinginan. Jinwoo berkata dalam hati, tipe Hunter Necromancer adalah tipe yang hampir sepenuhnya menyerahkan pertarungan kepada pasukan monsternya. Seharusnya skill dan level yang ia dapatkan sekarang mengarah kepada job seorang assassin. Tapi kenapa sistem memberikan ini? Jinwoo mencoba tenang dan mendinginkan kepala. Ia berpikir sisi positif jika ia ambil job ini. Mungkin aku bisa membuat pasukan sendiri seperti yang dikatakan sistem. Tapi itu tak akan membuat monster yang dipanggil bertambah kuat. Status level yang selama ini aku taikan jadi tidak berguna. Sistem memberi pilihan, diterima atau tidak. Jinwoo menolaknya. Sistem lalu membalas, Necromancer adalah sebuah hidden class atau kelas tersembunyi. Yakin untuk menolak. Jinwoo kembali berpikir, jika itu merupakan hidden class, itu adalah kemampuan yang unik dan jarang. Itu bisa menjadi kemampuan yang kuat. Ia tahu, seorang hunter rank S bernama Bae Kyunho dari Guild White Tiger bisa dibilang masuk ke dalam hunter hidden class. Karena dia mempunyai kekuatan yang unik, tubuhnya bisa berubah menjadi binatang buas. Para hunter dengan hidden class dipekerjakan dengan will besar dan mempunyai kekuasaan di sana. Jinwoo masih bimbang. Ia melihat mayat seorang penyihir dan berpikir lagi, penyihir ini mempunyai skill seperti Necromancer, tapi tidak mempunyai skill bertarung yang baik. Sedangkan sistem ini terus mengarahkanku agar meningkatkan skill bertarung. Itu artinya, makhluk yang dipanggil kemungkinan juga bisa bertambah kuat dan naik level seperti diriku. Jika itu benar, ini bukan lagi solo leveling nantinya. Pesan dari sistem muncul, berisikan, jobmu telah terpilih, seorang Necromancer. Berdasarkan poin yang didapat dari misi bertahan kali ini, kau akan dipromosikan ke kelas yang lebih tinggi. Kau telah melampaui perkiraan waktu, poin ditambahkan. Tidak menggunakan Hearthstone, poin ditambahkan. HP di atas 50%, poin ditambahkan. Semua musuh telah dibunuh, poin ditambahkan. Total poin yang dikumpulkan melebihi ekspektasi. Kau akan dipromosikan dari Necromancer menjadi Shadow Monarch atau Raja Bayangan. Jinwoo terkejut, dengan akumulasi poinnya bisa membuatnya dengan instan naik kelas. Seketika aura hitam menyelimuti tubuh Jinwoo. Pesan dari sistem muncul, statusnya sekarang adalah seorang Shadow Monarch atau Raja Bayangan dengan gelar seseorang yang telah melewati kesengsaraan. Dengan status dari jobnya, sekarang Jinwoo bisa merasakan aura dari seorang mayat. Ia mulai mendengar jeritan kesakitan dari para mayat. Sistem mengarahkan ke mayat prajurit.
Tertulis, Shadow Extraction bisa dipakai pada target ini. Jinwoo berpikir, itu pasti adalah skill yang digunakan untuk membuat mayat menjadi makhluk panggilan. Berikan sebuah perintah atau ucapan untuk menggunakan skill Shadow Extraction. Jinwoo lalu berkata, "Bangkitlah." Seketika para mayat itu mengeluarkan aura hitam dari dalam tubuhnya. Aura itu berkumpul dan berubah wujud, sebuah wujud tanpa nyawa dengan skill yang sama saat masih hidup. Mereka ini disebut prajurit bayangan. Hebatnya dari prajurit bayangan ini, mereka akan terus beregenerasi jika dikalahkan. Mana atau energi dari player akan diambil untuk mengeluarkan pasukan bayangan. Para prajurit berhasil diekstrak. Penyihir pun berhasil diekstrak. Total 30 prajurit bayangan kini menjadi pasukannya. Sistem muncul, Anda sudah mencapai maksimal Shadow Extraction sebanyak 30. Jinwoo lalu teringat Ksatria Merah. Ia berkata, apakah dia bisa diekstrak? Sistem memberitahunya kalau target ini bisa diekstrak. Jika ingin menggunakannya pada target ini, kau harus melepas pasukan bayangan yang lain dengan sebuah skill bernama Extraction Cancel. Bayangan yang telah di-extraction cancel akan dikirim ke alam baka. Jinwoo lalu menghampiri bayangan prajurit. Di sana ia berkata, "Aku akan melepaskan 11 prajurit terlemah. Aku minta maaf sudah memanggilmu." 11 bayangan di-extraction cancel. Jinwoo lalu menghampiri mayat Ksatria Merah. Ia berkata, "Bangkitlah." Aura hitam yang besar keluar darinya dan mengenai Jinwoo. Ksatria itu menolak. Bayangan gagal diekstrak. 2 kesempatan ekstrak tersisa. Jinwoo berkata, ini sulit karena monster ini memiliki level yang lebih tinggi dari para prajurit tadi dan waktu matinya juga sudah lama. Kesempatan kedua dipakai, bangkitlah. Lagi-lagi Ksatria menolak. Jinwoo berpikir keras, lalu ia melihat kursi kosong di ruangan ini dan berpikir dia adalah seorang ksatria yang setia pada tuannya walaupun sudah tiada. Jinwoo lalu berkata kepadanya, berhenti melindungi kursi seseorang yang telah pergi dan cobalah lindungi aku, orang yang berada di depanmu. Bangkitlah. Sebuah aura hitam dengan kekuatan yang besar keluar dari tubuh ksatria itu. Sebuah tangan dengan cakar yang hitam dan aura kekuatan yang besar. Ksatria itu berhasil diekstrak. Jinwoo tersenyum dan berkata, sekarang namamu Igris. Pesan dari sistem muncul, bayangan ini telah di-upgrade. Level bayangan ini menjadi 7. Para pasukan bayangan itu berkumpul dan menunduk kepada Jinwoo. Jinwoo takjub dengan apa yang ia punya sekarang. Ia lalu berkata kepada mereka, jaga diriku baik-baik. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.